Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa, Sastra, dan Media yang dibuat oleh saya sendiri, Fitaria Marifat, dengan kode kelas 05 SI DM 002 dengan nomor ruangan V465. Pembahasan yang pertama, bagaimana hubungan antara bahasa, sastra, dan media? Menurut Wikipedia, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan, yang artinya bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Menurut Atarsemi, sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya atau subjeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medium. Itu juga artinya sastra merupakan sebuah alat untuk seseorang menyampaikan maksud dan tujuannya melalui sebuah karya. Menurut Santoso S. Hamijaya, media adalah segala bentuk perantara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan kepada penerimanya, yang artinya media merupakan sebuah alat komunikasi yang dapat langsung dikirim dan diterima sebuah pesannya. Maka, dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bahasa, sastra, dan media adalah satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat berkaitan dengan komunikasi. Pembahasan yang kedua, bagaimana bahasa dipandang secara sinkronis dan diakronis. Sinkronis memandang bahasa sebagai suatu struktur bahasa pada masanya, bukan pada perkembangannya. Maksudnya, sinkronis memandang bahasa sebagai struktur untuk mengkaji suatu bahasa. Sebagai contoh, sekarang ini kita hidup di tahun 2020, namun kita tetap bisa mengkaji bahasa pada masa penjajahan, seperti penggunaan bahasa Melayu pada masa penjajahan, atau mengkaji bahasa pada tahun 60-an, namun tidak dibandingkan dengan bahasa saat ini ya. Ingat ya, mengkaji struktur bahasanya, bukan perkembangan bahasanya. Diakronis memandang bahasa sebagai suatu perkembangan berbahasa pada manusia dari masa ke masa, yang artinya perkembangan dan perubahan bahasa pada zaman dahulu hingga sekarang ini. Sebagai contoh, perkembangan bahasa Sanskerta dari awal kemunculannya hingga kepunahannya, dan perkembangan bahasa Indonesia dari awal dibentuk hingga sekarang. Pembahasan yang ketiga, maksud dari sastra lokal dan nasional juga internasional. Dalam kamus istilah sastra disebutkan bahwa sastra lokal adalah sastra berbahasa lokal termasuk dialek, bertema lokal, dan tidak relevan dengan dunia luar, hanya dapat ditangani oleh masyarakat setempat. Contoh sastra lokal adalah cerpen dan novel Umar Khayyam seperti Sri Sumarah, Bauk, serta para priai. Sastra nasional hadir dalam satu lingkungan atau terbatas dalam satu negara. Sastra nasional adalah karya sastra yang dibuat pengarang yang berasal dari negara tertentu dan menggunakan bahasa nasional serta mengandung tema nasional. Contoh sastra nasional adalah novel modern Indonesia saat ini yang terkenal seperti Tereli, Andrea Hirata, Doni Dirgantara, Ahmad Fuadi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Sastra internasional adalah sastra yang mengandung nilai secara universal, mengangkat tema yang berlaku secara umum di dunia dan tidak dibatasi oleh bahasa dan politik secara nasional. Contoh sastra internasional adalah novel Harry Potter. For your information, sastrawan Indonesia yang mendunia adalah Pramoedya Antatur. Dia adalah penulis yang karya-karyanya sudah lebih dari 50 buku yang diterjemahkan, kurang lebih ada 42 bahasa asing diterjemahkan.
Selain Pramudia Antatur, sastrawan yang mendunia lainnya adalah Mohtar Lubis dengan novelnya yang terkenal adalah Tidak Ada Esok, Jalan Tak Ada Ujung, dan masih ada lagi. Pembahasan yang keempat, bagaimana peran media cetak dan media online saat ini terhadap perkembangan bahasa dan sastra. Peran media cetak dan media online terhadap perkembangan bahasa dan sastra saat ini sangatlah penting dan berpengaruh pada sebuah kemajuan dan perkembangan bahasa dan sastra. Kedua media tersebut mampu memajukan dan mengenalkan bahasa dan sastra kepada masyarakat luas dengan baik. Pembahasan yang kelima, manfaat belajar bahasa, sastra, dan media baik secara teoritis ataupun secara praktis. Manfaat belajar bahasa, sastra, dan media secara teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik, yang artinya manfaat kita mempelajari bahasa, sastra, dan media secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan kita terhadapnya. Manfaat praktis merupakan manfaat secara langsung yang hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat, yang artinya manfaat kita mempelajari bahasa, kita dapat berbahasa dengan baik dan benar. Manfaat mempelajari sastra, kita dapat mengembangkan ide-ide kreatif kita dengan lebih kreatif. Manfaat mempelajari media, kita dapat lebih bijak dalam menggunakan media. Terima kasih. Demikian pembahasan saya mengenai soal ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa, Sastra, dan Media. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun penulisan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya Fitaria Marifat mengucapkan terima kasih and see you next time.